Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama Islam yang insya Allah akan menambah kekuatan iman dan Islam kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian yang terhormat Bapak Muhozin selaku pimpinan cabang sekaligus pemateri pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan serta guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Izinkan kami di sini untuk memandu jalannya acara pada pengajian sore hari ini, yang mana sore hari ini merupakan pengajian yang merupakan insya Allah rutin dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama. Acara hari ini akan kita mulai dengan pembukaan yang dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian ada sambutan Bu pimpinan, sambutan kepala sekolah, gak usah Bu Ira, sambutan. Kemudian ceramah atau pengajian utama oleh Bapak Muhozin. Kemudian sesi tanya jawab jika diperlukan dan waktu memungkinkan, dan diakhiri dengan doa penutup. Dan untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai acara pengajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Brito SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ketua SPD. Mudah-mudahan ayat-ayat yang telah dibacakan dapat menambah keimanan, ketakwaan, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya ialah sambutan singkat dari pimpinan sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Ira Hairani SE. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita Ustaz Haji Muhozin, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di acara yang berkah dan berbahagia, yaitu pengajian bulanan yang sudah dijadwal dan diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama. Semoga puji syukur sebelumnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya, maka kita diberikan kesehatan agar kita hari ini bisa menuntut ilmu, belajar, memperdalam agama Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikut-pengikutnya sampai akhir kelak. Dan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini ada kegiatan di luar. Berharap semoga hari ini kita bisa mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Muhozin dengan baik, dan insya Allah semua menjadi manfaat untuk kita, karena kita juga merasa bahwa kerja kita yang dari pagi sampai sore membuat kita agak kurang untuk menimba ilmu pengetahuan agama. Tetapi kegiatan ini yang diselenggarakan oleh PCM merupakan kegiatan yang amat sangat memberikan manfaat kepada kita semua sebagai guru, agar keilmuan kita dalam keislaman kita menjadi lebih baik dan lebih kuat, karena kita adalah contoh yang akan selalu membina anak-anak didik kita juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan kepada Ibu Ira Hairani SE yang telah memberikan sambutan mewakili Bapak Ahmad Saifuddin yang kebetulan sore hari ini beliau berhalangan hadir, dan beliau mengirim salam kepada Bapak Muhozin terkhusus, Pak. Kemudian memasuki acara utama pengajian hari ini, kita akan dengar bersama-sama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhozin. Kepada beliau kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan yaitu pengajian. Bapak Ibu sekalian, memang inilah bentuk gerakan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu waktunya habis untuk kegiatan-kegiatan demi hidupnya gerakan Muhammadiyah. Kadang-kadang minggu itu juga digunakan untuk pertemuan, saking repotnya mencari waktu. Sabtu digunakan untuk kegiatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu pulang sedikit agak terlambat. Memang sebuah kebutuhan dan tuntutan dari sebuah gerakan atau dari perserikatan.
Oleh karena itu ya sedikit agak santai, sedikit agak dinikmati. Kemudian saya rasa yang akan kami sampaikan tidak terlalu banyak, paling 30 menit. Nanti kalau lebih tolong diingatkan. Karena apa? Kapasitas orang menerima ilmu itu terukur. Sudah bisa konsentrasi 20 menit saja, itu sudah bagus. Ini sebuah teori yang pernah kita sampaikan, 20 menit, tapi kalau serius insya Allah itu akan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pernyataan yang menggelitik gitu. Muhammadiyah itu bagaikan pasar. Jadi keluar masuk orang berbentuk macam-macam itu ada dan boleh. Itu Muhammadiyah. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, dan yang masuk bentuknya macam-macam. Dari kelompok sana, dari kelompok sini, dari yang awam, dari yang pengen. Dan yang masuk di amal usaha itu juga macam-macam. Ada yang sekedar nyari kerjaan, itu kan. Ada yang mau silaturahmi, ada yang karena itu lembaga Islam, dan ada yang orang yang memang punya bekal dari Perserikatan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itulah kondisi real Muhammadiyah. Dan ini kita nikmati di amal usaha kita. Oleh karena itu, karena masuknya berbagai macam bentuk dan berbagai macam pemikiran pemahaman, maka di Muhammadiyah itu ditawarkan yang namanya sebuah ideologi. Itu ditawarkan mau tidak mau, ditawarkan untuk memahami dan melaksanakan ideologi Perserikatan Muhammadiyah. Saya sudah sepakat dengan Pak Jahid, saya menyampaikan ideologi Pak Jahid tentang keislaman. Kenapa? Karena perserikatan itu kalau nggak punya ideologi kacau. Ideologi itu adalah sebuah pemikiran dan yang harus dilaksanakan. Itu ideologi. Jadi kalau bahasanya ideologi itu cita-cita. Oleh karena itu Muhammadiyah mempunyai cita-cita yang luhur. Nah, dari sinilah maka kami akan menyampaikan ada 4 komponen yang ada di dalam ideologi Muhammadiyah itu. Yang pertama, bahwa di Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu ada namanya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itu pijakan landasan dasar sebuah gerakan. Makanya Bapak Ibu nanti juga dibuka sedikit-sedikit. Karena kalau tidak mau membuka tentang anggaran dasar Muhammadiyah, ya gerakannya akan lemah. Isinya itu ada 7 alinea. Tentang tauhid, tentang hidup harus bermasyarakat, tentang ajaran Islam, tentang perjuangan menjunjung tinggi, tentang organisasi, tentang ittiba, dan tentang terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur. Ini yang pertama. Yang kedua, komponennya adalah matan dan cita-cita Muhammadiyah. Dan yang ketiga, kepribadian
Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. 4 komponen ini harus kita pegang dan kita kuasai dengan sungguh-sungguh. Karena kalau enggak, ya enggak jalan. Motor itu kan ada komponen pokok itu. Ya kalau ada yang rusak satu enggak jalan. Inilah yang menjadi kelemahan jika kita tidak mau memahami tentang ideologi Muhammadiyah. Maka kami menyampaikan Awak Jahid, sekarang sudah saatnya harus kita kenalkan. Ini belum menjiwai, baru memperkenalkan. Kalau menjiwai, nikmat. Sehingga waktu itu kadang-kadang habis hanya untuk pergerakan perserikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, kemudian kenapa Muhammadiyah itu bisa bertahan begitu kuat? Kenapa Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai hari ini? Karena ada 4 hal yang dipegang teguh oleh Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa kekuatan Muhammadiyah itu terletak pada nilai-nilai ajaran Islam. Terletak pada nilai-nilai ajaran Islam. Konsisten terhadap ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita nggak mau belajar Quran dan Sunnah, ya bagaimana? Di mana-mana, maka Muhammadiyah selalu menampilkan wajah-wajah tentang nilai-nilai ajaran Islam yang terus digelorakan sampai kapanpun. Maka di amal usaha Muhammadiyah seperti pendidikan itu dikenal dengan ciri khas ismubanya. Kalau ismuba tidak menguasai dengan baik, kemudian tidak dilakukan dengan baik, maka wajah Muhammadiyah tidak ada wajahnya. Oleh karena itu, unggulan yang pertama yang dimiliki oleh Muhammadiyah kalau di amal usaha adalah tentang ismubanya. Dan ismubah yang ditanamkan di sekolah amal atau amal usaha Muhammadiyah itu bisa diukur. Bisa diukur, ada ukurannya. Umpamanya bab sholat, membaca Al-Quran, kemudian bagaimana cara sopan santun kepada guru, kepada orang lain, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi pokok kekuatan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bahwa Muhammadiyah bisa bertahan, Muhammadiyah bisa kuat, di antaranya adalah militansinya penggerak dari sebuah perserikatan. Makanya kalau seorang pimpinan mempunyai militan di dalam menggerakkan karena terdorong oleh landasan-landasan perserikatan Muhammadiyah, maka nyaman. Dan mereka tidak sayang kepada tenaga dan waktu. Karena apa? Cita-cita harus dicapai. Ini sebuah militan. Oleh karena itu, mengukur seorang itu militan sejauh mana mereka itu
memahami tentang ideologi Perserikatan Muhammadiyah. Ya, silakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa ruhun jihad, ruh jihadnya, perjuangan harus didorong dengan ruh yang kuat. Badan kalau tidak ada ruhnya ya mati. Jihad kalau tidak ada ruhnya ya nggak bisa jalan. Di mana untuk bisa mendorong ruhnya itu? Mau nggak mau harus kembali kepada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak mau mempelajari perjuangan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya membaca tentang sejarah para sahabat yang menyebarkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan sebuah kekuatan membangkitkan ruh perjuangan. Kalau kita mau mempelajari tentang sahabat, waktunya tidak akan memadai. Kemudian yang keempat adalah ideologi itu sendiri. Kekuatan terhadap memahami ideologi itu sejauh mana? Ngerti aja enggak, bagaimana bisa kuat perjuangan? Enggak mungkin. Oleh karena itu, Muhammadiyah merumuskan dengan pemikiran-pemikiran supaya menjadi landasan untuk memperjuangkan Perserikatan Muhammadiyah, maka lahirlah yang namanya yang tadi sudah kami sampaikan. Mungkin ini kita pokok-pokoknya saja. Bapak Ibu sekalian, masuk kepada materi. Yang pertama adalah kita akan menyampaikan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kalau yang lain-lainnya, karena ini yang menjadi perilaku kita, yang menjadi kehidupan kita. Bagaimana Muhammadiyah membuat garis-garis besar supaya warga Muhammadiyah itu menjalankan ajaran Quran dan Sunnah, dan itu sudah dirumuskan. Maka sering kita berkelakar bahwa kalau yang lain itu punya kitab-kitab banyak, tapi Muhammadiyah kitabnya ya ini. Oleh karena itu kami himbau kepada teman-teman semuanya, sekecil ini merupakan kitab kita. Asalkan kita ini mau pelajari, kemudian direnungkan dengan baik, dibahas dengan baik, ya ini kitab kita. Ini tuntunan yang telah dirumuskan oleh Muhammadiyah. Paling tidak minimal ini tuntunan kita. Kok bukan Al-Quran dan Sunnah? Ini bersumber dari Quran dan Sunnah. Kadang-kadang ada yang menyampaikan begitu. Kenapa nggak langsung kepada Quran dan Sunnah? Otak kita nggak mampu merumuskan Quran yang sebesar itu, kemudian untuk menggali satu persatu, sehingga nggak punya arah. Lalu Al-Quran sudah ada sub-subnya saja kita kadang masih bingung. Ayat ini sampai sekian, mengenai ini aja kita masih bingung. Oleh karena itu, alangkah indahnya bahwa buku kecil ini kita kuasai, kita pelajari, kemudian kita jadikan rujukan untuk perjalanan hidup. Dan Muhammadiyah tidak pernah keluar dari landasan mendasar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah,
bagaimana hidupnya sebagai seorang muslim, khususnya sebagai warga Muhammadiyah. Jadi kalau nantian Bapak Ibu kadang-kadang menemui madhab ini, boleh saja ini sebagai pemikiran. Maka di Muhammadiyah itu nggak mengenal madhab. Muhammadiyah itu madhab-madhab sebagai arena untuk diambil pemikirannya. Kalau pemikiran itu landasannya yang jelas, maka dituangkan dalam pedoman itu. Nah, kehidupan sebagai seorang muslim warga Muhammadiyah, yang pertama itu diantaranya tentang kehidupan pribadi, berarti diri kita. Diri kita ini cara hidupnya bagaimana gitu loh maksudnya. Di dalam pedoman ini ada 4 hal supaya menjadi tuntunan dalam hidup. Pertama adalah mengenai akidah. Bagaimana cara berakidah menurut Muhammadiyah? Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang akhlak. Bagaimana akhlak yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Yang ketiga adalah tentang muamalah. Bagaimana muamalah yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Dan yang keempat, bagaimana cara beribadah sesuai yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Jadi rujukannya kita adalah Muhammadiyah. Jelas. Kok nggak Islam saja? Jadi kalau Islam saja macam-macam nanti. Kita nggak bisa mengikat ideologi yang ada di Muhammadiyah. Maka kita bicaranya akidah menurut Muhammadiyah, akhlak menurut Muhammadiyah, ibadah menurut Muhammadiyah, dan muamalah menurut Muhammadiyah. Doa menurut Muhammadiyah, muqaddimah menurut Muhammadiyah. Maka itu pentingnya kita punya pedoman-pedoman ya. Itu nanti Kiai Mahfud supaya mencari pedoman tarjih tentang muqaddimah. Nah, gitu. Muqaddimahnya menurut tarjih itu kayak apa? Sayyidina Maulana itu kira-kira ada nggak di tarjih, kan begitu? Lah ini kan dasar-dasar dan gitu, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan pribadi akidahnya bahwa setiap warga Muhammadiyah itu harus memiliki prinsip hidup. Prinsip hidupnya Muhammadiyah itu adalah sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Dua-duanya harus dicapai. Ini prinsip pandangan hidup Muhammadiyah. Maka kalau ada umat Islam yang hanya bergerak di dalam rutinitas ibadah di masjid doang, itu menurut Muhammadiyah belum bisa menerima. Apakah ada? Ada. Kemudian sebagai warga Muhammadiyah juga harus mempunyai kesadaran iman. Iman yang diharapkan, yang ditekankan oleh Muhammadiyah adalah iman yang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu imannya Muhammadiyah. Imannya Islam yang murni itu yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah tauhid yang murni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
katakanlah bahwa Allah itu esa, dan katakanlah bahwa Allah itu tempat bergantung. Apakah masih relevan tauhid seperti ini di era sekarang? Udah pasti. Bahkan perusak tauhid di era modern itu luar biasa sebenarnya. Jangan dianggap enggak. Maka di dalam tafsir At-Tanwir itu mereka di dalamnya itu dijelaskan bahwa kemusyrikan itu sudah bermunculan menurut tafsir At-Tanwir itu. Contoh, pernyataan tentang apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ini sudah perusak akidah menurut At-Tanwir itu. Menurut Muhammadiyah itu sudah perusak akidah. Orang yang menyatakan itu apakah enggak ada? Banyak banget. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan uang? Pengadilan bisa diselesaikan. Kan gitu. Itu sudah menggeser tentang tauhid. Dan ini termasuk perusak menurut Muhammadiyah. Maka mendewa-dewakan kekuasaan, mendewa-dewakan harta, ini di Muhammadiyah membahayakan. Kemudian orang yang mau nyalek ke tempat yang dianggapnya hebat, itu jangan dikira itu habis, enggak. Gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian di kampung kami itu, di Pondok Belimbing itu ada sebuah gerakan, kegiatan namanya Sholawat Arba'in. Sholawat Arba'in. Jadi Sholawat Arba'in itu melaksanakan sholawatan selama 40 hari, 40 rumah. Dan ternyata di kampung Klaten itu juga ada gitu. Oh, ini jangan-jangan ada yang instruksi. Ini kan akhirnya apa? Budaya, seni dijadikan tempat ibadah. Seninya boleh, tapi kalau itu sebagai ritual kebiasaan, sebagai tuntunan agama, ya itu kan akan menjadi bahaya. Bahkan di Pondok Belimbing itu ada seorang kiai, katakanlah kiai ustadz gitu. Dia bermimpi bahwa di kuburan itu ada tokoh. Maka setelah itu langsung yang menjaga makam itu diinstruksikan, di sini tolong dijadikan kuburan. Padahal awalnya nggak ada. Akhirnya di kuburannya itu 7 meter. Namanya kuburan Mbah Panjang namanya. Ada, kemudian dibuat gapura, kemudian mereka banyak, ya sekarang akhirnya setiap malam Jumat ada orang yang berziarah ke situ, lingkungan masyarakat terutama. Dipertanyakan nggak? Itu jangan-jangan yang memunculkan adalah banyak kuburan-kuburan palsu akhirnya bermunculan. Apalagi yang kaitannya khurafat, tahayul dan bid'ah ini jangan dibilang hilang, enggak. Gitu. Kemudian saya membaca tafsir itu begini. Orang yang mengagumi non-muslim, orang non-muslim bisa jujur, itu bagus. Ternyata dalam tafsir jelaskan kalau mengatakan seperti itu berarti mengakui tentang non-muslimnya, bukan. Kalau ini diperdebatkan oleh ulama-ulama dalam tafsir itu. Jadi di dalam Muhammadiyah ini harus mempunyai prinsip keimanan kita adalah tauhid. Ibnu Taimiyah yang dijadikan spirit oleh Kyai Ahmad Dahlan menyatakan bahwa keimanan itu harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Nah ini yang berat.
Keimanan itu harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Kalau tidak diwujudkan dengan amal perbuatan, imannya itu nggak guna, kata Ibnu Taimiyah. Maka spirit itu membawa pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan, akhirnya ia merenungkan terhadap ayat-ayat Al-Quran wal asri itu sampai diajarkan selama 3 bulan, dan baru mewujudkan gerakan-gerakan, dan lahirlah gerakan-gerakan lainnya. Maka Kiai Ahmad Dahlan itu nggak punya kitab. Kitabnya adalah sekolah, rumah sakit, itu. Maka kalau kita merasa beriman, tapi kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bohong, kata Ibnu Taimiyah, dan itu nggak ada gunanya. Memang Ibnu Taimiyah itu strength dalam berprinsip akidah. Oleh karena itu, di dalam keimanan tauhid ini harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu sudah berat. Kita ini termasuk di dalam beragama nyaman. Coba kalau kita melihat sejarah, mempertahankan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu resikonya adalah nyawa. Ibrahim alaihissalam kan gitu, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu kan baru pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu resikonya nyawa. Lah kalau kita ini nggak ada resikonya, melaksanakan sholat saja kadang-kadang kita masih ogah-ogahan, apalagi yang lain. Oleh karena itu, jika ini dilaksanakan dengan baik, dengan tulus, dengan benar, maka akan terpancar seorang hamba yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dicintai oleh Allah. Bukankah kita ini supaya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dituangkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Tolong nanti dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan seterusnya. Ciri orang yang beriman dengan benar itu diantaranya adalah yang pertama, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunya. Hidupnya itu tidak sombong. Yang punya hak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu, hidupnya tenang, hidupnya tentram. Tawadhu. Kalau kajian tawadhu agak panjang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu mendoakan kepada orang, meskipun orang itu tidak senang mengatakan jelek, bohong, jelek, bodoh dan sebagainya. Berat. Jadi seorang mukmin ternyata nggak gampang itu. Apabila diledek, apabila dicemooh, apabila dan sebagainya, selama tidak disentuh agama, mereka mendoakan supaya mereka itu selamat. Jahiluna qalu salama. Kemudian yang ketiga, yang bangun malam untuk sujud, berarti ini tahajud. Kemudian yang keempat, di dalam pikirannya, di dalam hatinya,
terus membayangkan untuk terhindar dari siksa azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini dilakukan, rasanya tidak mungkin mau berbuat yang tidak baik, kan gitu. Korupsi nggak mungkin pertanggungjawaban akhirat, ya kan? Mencuri nggak mungkin pertanggungjawaban akhirat, karena yang dipikirkan tentang akhirat, ya Allah hindarkanlah kami dari azab-Mu ya Allah. Ini orang mukmin. Yang dibayang-bayangkan, yang diingat-ingat itu tentang akhirat. Maka kalau orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ya udah hidupnya ngawur. Apalagi pemikiran tentang materialisme. Kalau uang itu sebagai tujuan, ya udah repot. Halal haram gak peduli, dan seterusnya. Walladzi anfikuna, orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka paling berat itu adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak berlebihan dan tidak pelit. Maka di Muhammadiyah itu ada kewajiban, diajarkan untuk berinfak. Itu. Makanya kalau kita renungkan Pak Harto waktu itu, kami masih waktu itu menawarkan kupon di masyarakat itu hanya berapa perak akhirnya menjadi masjid itu, sekarang bisa dirasakan itu. Sampai ada yang menemukan begini, coba kalau umat Islam itu satu orang itu 1000 aja, apa sih yang nggak bisa dibeli dan apa yang tidak bisa diperbuat oleh Islam? Bahkan ada pemikiran gimana kalau zakat itu dikumpulkan, kemudian untuk mendirikan pabrik tahun ini bila sono, tahun ini dan sebagainya. Itu. Jadi dengan tauhid yang benar, dengan tauhid yang murni, maka insya Allah akan melahirkan potret-potret orang yang mendapatkan hamba kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 menit lagi Mas ya? 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. Iya. Gak apa-apa. Itulah. Maka di dalam pribadi kita ini hendaknya kita benarkan, kita luruskan akidah kita. Caranya bagaimana? Caranya yang ngaji. Kalau nggak mau ngaji, bagaimana kita membetulinya? Ya kalau enggak, maka di dalam kepribadian Muhammadiyah dituntut untuk selalu mencari ilmu, tidak pernah berhenti. Itu di Muhammadiyah. Dalam kepribadian Muhammadiyah itu jelas. Maka kalau warga Muhammadiyah, apalagi orang guru-guru yang ada di amal usaha Muhammadiyah enggak mau ngaji, itu salah alamat. Terserang. Terus nanti kontribusinya terhadap dirinya kepada masyarakat apa? Ilmu nggak punya. Maka di Muhammadiyah, kalau kita mau melihat tentang biografinya Pak R. Fahrudin, beliau itu dulu pernah di sini, main ke sini, kemudian dikasih penghormatan untuk khatib, nggak mau. Dia pengen mendengarkan, saya juga pengen nyari ilmu katanya. Pada tokoh Muhammadiyah yang disegani waktu itu datang ke sini untuk khatib, nggak mau. Dia pengen. Bahkan ada anak-anak IPM datang ke sana, cerita, datang ke sana waktu zuhur, itu apa? Disuruh untuk jadi imam. Kemudian setelah jadi imam, kemudian disuruh kultum. Nah, Pak R pengen mendengarkan. Karena kata beliau ilmu itu banyak, bisa diambil dari anak kecil, bisa diambil orang ahli dan sebagainya gitu. Oleh karena itu di Muhammadiyah itu lahirlah inilah pengajian yang harus diberikan kepada guru dan karyawan sebagai pertanggungjawab perserikatan sejauh mana melakukan pembinaan tentang keislaman terhadap
warga Muhammadiyah. Makanya kalau nggak mau ngaji, kalau berat ya salah alamat, terus terang aja kan gitu. Diminta ngaji aja udah dipanggil-panggil, nggak datang-datang, kadang-kadang dan sebagainya. Karena kalau mau kita melihat tentang Universitas Purwokerto itu udah pernah saya sampaikan kali ya. Itu kalau sudah udah mas semua ke masjid, dosen semua ditinggalkan. Waktu kita ke sana itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai warga Muhammadiyah, maka wajib meneguhkan keimanan kita, meneguhkan akidah kita, yaitu akidah yang telah dirumuskan oleh Perserikatan Muhammadiyah melalui ketarjihannya. Saya rasa cukup yang bisa kami sampaikan. Ya, saya juga sebenarnya ditunggu ini. Mungkin untuk tanya jawab lain waktu saja kali ya. Siapa? Nggak tahu kok Uber atau enggak ini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan nanti sambil berlanjut yang akan datang mengenai kehidupan Islami warga Muhammadiyah, bagaimana akhlak yang harus dibangun oleh Perserikatan Muhammadiyah, ibadahnya, muamalahnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah bisa untuk pelajari sendiri, tapi kadang-kadang nggak sempat. Makanya kami supaya memohon kepada pimpinan unit untuk menyampaikan supaya setiap guru itu punya, ya ini kan kecil ini, harganya cuma murah. Sebagai ini sampai berantakan ini karena sering kita buka. Paling tidak dalil-dalil yang ada di buku ini sudah cukup untuk menjadikan landasan kita di dalam berislam gitu. Jadi kita punya arah, kita punya prinsip, dan kita punya konsep. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila sedikit agak ya kita agak ngaji serius ini, memang agak serius ya. Saya tipe yang nggak bisa canda, makanya kan kalau serius itu 20 menit udah lama, tapi kalau dikemas dengan canda mungkin 1 jam asik. Ya itu kelemahan masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haji Muhsin MPD yang telah menyampaikan tausiahnya. Cukup banyak yang dapat kita petik pelajaran pada sore hari ini. Tadi disampaikan bagaimana keutamaan menuntut ilmu agama, sebagaimana prinsip hidup Muhammadiyah, bagaimana pedoman hidup Islam pada Muhammadiyah yang benar-benar memenuhi akidah, akhlak, muamalah serta cara beribadah. Mudah-mudahan kajian sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjadi acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Kiai Mahfuz SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pengajian kita pada sore hari ini, dari materi yang sudah kita dapatkan dari Gurunda Al-Ustaz Yasin Muhsin, yang begitu luar biasa paparannya tentang penguatan ideologi Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyemangat ya, untuk kita semua, karena memang penguatan ideologi Muhammadiyah hingga sampai detik ini berkembang diawali dari pengajian dan itu terus berkembang hingga sampai sekarang ini. Oleh karenanya pengajian ini adalah bagian dari untuk penguatan dari kita semua. Karena ini doa
nggak usah panjang-panjang. Baik, pada Bapak Ibu semua, kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Allahumma inna ahlik bi lailik wa ibadu naharik wa su'atul wa'ad faghfir lana. Amin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa ta'at ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adi muddaha wa ahdiha subulaha wa mla'ah bi nurika alladhi la yakhbu wa syarah suduruha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil husnul khatimah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita tutup sama-sama dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada Ustaz Mahfuz SBDI yang telah menutup dan berdoa, memimpin doa pada sore hari ini. Demikian rangkaian acara yang telah kita laksanakan dari sore hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada sikap kata kami yang kurang berkenan. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto bersama sama pembicara.